Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Miza Suci Cahya. Nah, tahukah kalian di Indonesia akan diadakan lagi PSU, pemungutan suara ulang di 16 kabupaten atau provinsi. Penyebabnya karena adanya batasan aturan masa jabatan yang dihitung oleh calon kepala daerah setelah adanya putusan MK, serta adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Cakada tahun 2024. Untuk itu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Untuk penjelasan lebih lanjut, tonton video ini sampai habis. Selamat siang pemirsa, saat ini saya bersama dengan Andrian Farep Rahman. Nah, baik Kak Parep, di sini Miza mau memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan PSU, pemungutan suara ulang yang terjadi di 16 kabupaten atau provinsi di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, apa sih pandangan kakak sebagai masyarakat mengenai pemungutan suara ulang yang terjadi di 16 kabupaten atau provinsi di Indonesia saat ini? Baiklah, selaku masyarakat kami sangat setuju dengan adanya keputusan MK tentang PSU, pemungutan suara ulang yang terjadi di 16 kabupaten dan provinsi, kabupaten kota dan provinsi, khususnya di daerah kami sendiri merupakan salah satu daerah yang masuk dalam daftar PSU. Jadi dengan PSU kami sangat senang, bahkan kami selaku masyarakat sangat antusias dengan adanya PSU, yang dimana kami bisa menentukan kembali calon pemimpin kami yang khususnya di 4 Lawang, yang kemarin mungkin salah satu calon itu melawan tabung kosong yang menurut kami kurang demokrasi. Dengan adanya PSU bisa lebih demokrasi lagi khususnya di 4 Lawang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak melihat dampak keputusan ini terhadap demokrasi di Indonesia? Tentu dengan adanya putusan MK tentang PSU itu berdampak positif untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan PSU tersebut. Jadi dengan adanya putusan tersebut bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul bisa mempertanggungjawabkan secara demokrasi. Oke, bisakah kakak menjelaskan alasan utama pelaksanaan PSU di daerah-daerah tersebut? Mungkin kalau untuk menjelaskan alasan utama beberapa PSU di beberapa daerah, kami belum mempelajari itu. Tapi yang pasti putusan MK tentang PSU di daerah kami sendiri di 4 Lawang, alasan utamanya yaitu tentang tuntutan salah satu calon mengenai masa jabatan 1 periode atau 2 periode. Yang sebelumnya pihak KPU memutuskan bahwa salah satu calon itu sudah memenuhi masa jabatan 2 periode, sedangkan pada kenyataannya calon tersebut baru memenuhi atau baru menjabat selama 1 periode. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa harapan kakak sebagai masyarakat setelah adanya PSU ini, terutama dalam hal sikap mereka terhadap calon pemimpin dan proses politik? Baiklah, harapan kami setelah adanya PSU ini secara demokrasi merupakan edukasi buat masyarakat dalam membenahi sistem demokrasi di daerahnya masing-masing. Terus kemudian untuk pemimpin, kami sangat mengharapkan setelah adanya PSU bisa melahirkan sosok pemimpin yang betul-betul lahir dari sistem demokrasi yang sehat. Itu saja. Baik pemirsa, setelah adanya putusan MK terkait PSU atau pemungutan suara ulang di 16 kabupaten atau provinsi di Indonesia ini, semoga kedepannya bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik lagi, dan semoga sistem demokrasi di Indonesia menjadi membaik ke depannya. Terima kasih. Saya Miza Suci Cahya, pamit undur diri.